Semua pekerjaan pasti ada keluhannya. Ini mah kita harusnya nggak boleh ngeluh. Namanya kerja ya udah dikerjain aja. Jadi kalau misalnya mau diomongin keluhan, ya udahlah, udah dilahap aja. Jadi nggak usah dikeluhin lah. Motivasi alasan utama yang kita bisa kuat buat kerja, ya balik lagi tadi saya keluarga motivasinya. Ingat Pampers. Nah, kan? Ingat susu. Nah, iya bener. Ya makanya itu temponya jalan terus nih. Jalan harus bisa ya. Jalan terus, jalan apa ya? Ilmu ini, the power of kepepet. TPOK ya. Ya, itu dia jurus the power of kepepet. Karena kita kan kepepet tiba-tiba harus ini. Nah, kita cari cara sendiri. Ini bagaimana cara kerja? Nanya-nanya sana sini bisa sendiri. Budaya kerja itu sangat penting karena kalau pegawai kerjanya nyaman, walaupun kita pekerjaannya berat, seberat apapun pekerjaan, kalau lingkungan kita nyaman, itu kita bisa menghadapinya lah. Pokoknya kita semangat. Kalau misalnya udah kita lingkungannya toksik, nggak nyaman, pekerjaan ringan aja terasa berat. Lebih ringan lagi kalau nggak dikerjakan. Wow. Podcast habis kerja. Rian Boco. Wih, jangan pakai bocor. Oh, jangan ya. Rian aja. Rian aja. Jangan. Welcome to podcast habis kerja. Pas banget ya. Balik kerja langsung ke sini ya. Luar biasa. Kerja banget ini masih. Kerja banget. Masih pulang kerja langsung ke sini ya. Yoi. Thank you banget Demi nih. sidik apalah yang enggak ya. Asik. Perda apa nih? Nah, itu maksudnya tadi. Oke. Udah cukup lama juga kita nggak jumpa nih. Yoi. Oke, Rian, mungkin boleh di-spill dulu nih. Sekarang kerjanya apa sih? Gitu. Sekarang kerja gue di rumah sakit. Rumah sakit. Gue jadi staff di rumah sakit. Staff di rumah sakit nakes. Bukan. Gue orang umum. Lucu nih. Wih. Gimana tuh? Karena notabene di pikiran orang pasti yang namanya rumah sakit nakes. Nah, gue tertarik nih karena di pikiran yang seperti itu kita tunjukin kalau memang sebenarnya ada jabatan lain, posisi lain selain nakes loh di situ. Contohnya Bung Rian Boco. Kalau misalnya dibilang begitu, orang kalau misalnya mikirnya nih di rumah sakit cuma nakes, dokter sama perawat. Terus yang mau nyapuin siapa? Itu kadang-kadang self service. Dokter masuk sekolah berapa? Makanya perawat masa dia mau nyapu. Banyak pekerjaan-pekerjaan lain di rumah sakit itu banyak. Contohnya kan staff administrasi yang di bagian pendaftaran, cleaning service, ada satpam kan, security. Masa iya security mau dokter juga ya kan? Mau jaga keamanan apa dokter? Terus bukan perawat ya yang bukan dong, bukan. Nah, kebetulan jabatan gue itu di staff administrasi di bagian perencana. Perencana apa nih ya? Perencana keluarga KB gitu. Berencana. Yaitu merencanakan hidup. Kalau ini merencanakan keuangan rumah sakit. Oh, anggaran budget lah ya. Anggaran, budgeting. Nah, biasa. Gue tarik mundur lagi nih, Bos. Lu SMA jurusan apa sih? SMA nggak ada jurusan ya. Oh, jurusan. Yang gue naik itu IPS maksud gue. Ketahuan tuh aja ya. Iya makanya, aduh. Kalau SMA emang ada jurusan ya? Apa IPA? IPS. Kalau dulu iya SMA IPS. Kalau SMP udah ada IPA IPS-nya? Nggak ada. Gua sampai lupa. Ada, SMP SMA tuh nggak ada ya? Ada catur bulan. Catur bulan. Aduh tua banget. Terus gua masih 20 tahun nih. Lu SMA IPS. Terus masuk berarti kuliah jurusan apa? Kuliah masuk jurusan sistem informasi. Sistem informasi berarti IT ya. Komputer dong. Komputer banget. IPS, komputer, jadi perencanaan. Ntar dulu. Iya. Kalau mau disambungin ke situ, aduh, gimana ya? Ntar dulu. Gue bingung. Sebenarnya jurusan yang pada waktu kuliah aja harusnya yang masuk orang-orang sistem informasi itu dari IPA.
Oh dari IPA. Dari IPA harusnya. Wah. Oh, saya tidak pakai orang dalam. Belum kenal. Bisa ya. Bisa Oh, kan bisa. karena kan ya sekolah dulu universitas kan swasta. Nah. Jadi kan siapa aja boleh ikut tes kan. Oke. Jadi tes ya udah gue cobain aja tes. Masalahnya dia nggak spesifik, kalau IPS nggak boleh. Gue IPS buktinya boleh daftar kan. Boleh ya. Nah kebetulan pas tes lulus. Lulus. Gitu, jadi diambil. Itu pun udah tempat kuliah yang terakhir. Ditolak di UI bos. Gila Jadi lu. sampingnya aja lah ya. Iya Kalau sampingnya gua saya aja. dari Depok. Iya. Aduh. Iya yang penting masih daerah Depok. Oke. Deket sama rumah. Deket rumah siapa? Rumah gua lah. Deket masih. IPS. Oke, sistem informasi. Iya. Terus masuk jadi langsung perencanaan habis itu langsung. Oh enggak. Masuk rumah sakit itu dari awal gue masuk itu IT. Karena kan background IT. Oh, jadi lu nggak langsung ke perencanaan? Oh enggak. Masuk komputer dulu nih, IT Masuk dulu. Berarti IT. masih inilah ya. Nyambung lah ya. Rumah sakit dibangun itu memang baru rilis 2015. Oh, lu peletakan batu pertama di situ. Peletakan batu pertama. Jadi masuk ke rumah sakit itu memang belum ada apa-apa. Oh, belum Karyawan masih minim banget, masih dikit kan, memang masih rekrut banyak. Jadi gue termasuk orang-orang yang pertama lah masuk rumah sakit karena 2014 itu masih puskesmas dia. 2014. Notabene dulu puskesmas. Puskesmas. Oke. Jadi pemerintah punya program bikin puskesmas menjadi RSUK dulu namanya, bukan Oke. RSUD. Masih Rumah UK apa Sakit tuh? Umum Kecamatan. Kecamatan. Oh, ini sama kayak yang di Cilincing nih. Sama, Dia kita yang sama dari Cilincing. puskesmas langsung berubah jadi rumah sakit ya. Rumah sakit dulu kita sama Cilincing itu satu angkatan. Satu angkatan. Sama 15 RSUK yang dibangun. Kalau sekarang kan RSUK udah banyak tuh. Namanya udah bukan RSUK lagi, namanya udah RSUD. RSUD. Udah diganti namanya jadi RSUD. Nah, dulu tadi sampai mana tuh masuk? IT, lu masuk jadi IT. Jadi IT. Ah. Nah, jadi IT itu gue jadi IT 1 bulan. 1 bulan Oke. ngurusin bikin logo. Bikin logo. Logo ini corporate slash. Jangan sampai PHK lah. Masa bikin logo PHK. Aduh, enggak lah. Pokoknya bikin logo. Jadi rumah sakit kan baru, belum punya logo. Jadi masih masih jadi IT, kita bikin logo. Oke. Ya kan, bikin logo, kasih nama logo itu udah jadi, pemilihan logo jadi logo. Terus habis itu masih nggak lama, dalam 1 bulan Dipakai nggak logo lu? dipakai. Oh, Kan, dipakai. siapa lagi yang bikin logo? Cuman itu aja pilihannya buat nggak ada yang bikin. Aduh. Walaupun sekarang udah nggak dipakai lagi Oh, udah karena nggak dipakai lagi. seluruh RSUD logonya seragam. Oh, udah disamakan sama. semua Bahkan ya. namanya udah bukan RSUD kayaknya sekarang, Rumah Sehat untuk Jakarta. Oh, udah rumah sehat ya. Iya, Rumah Sehat untuk Jakarta, bawahnya tetap ada RSUD-nya. Oke. RSUD Pademangan, RSUD Cilincing, segala Iya, macam. Lagi Nah, kampanye kemarin dibilangnya ya biar nggak notabene negatif dirubah jadi rumah sehat. Rumah Sehat. Nah, Padahal sangat setuju itu. Gue setuju banget. Maksudnya Rumah Sehat itu waktu itu kan kita gubernur yang lama ya. Iya. Itu kenapa dinamainnya Rumah Sehat? Mungkin jadi doa. Ucapan kita Iya. kan doa kan. Betul. Wah, kemana? Ente sakit? Iya. Mau kemana? Ke rumah sakit. Waduh, udah sakit ke rumah sakit, Iya. ya kan? Lu kan sakit ke rumah sehat. Jadi mungkin ada mindset supaya jadi sehat. Gue jadi Mungkin. keinget yang di Malaysia rumah sakit korban lelaki. Wah. Aduh, bahaya. Persalinan namanya. Iya iya iya. Beneran, itu rumah sakit Korban persalinan. laki-laki kan. Aduh, untung Tapi- bukan korban sidik. Wah. Nggak ada yang Jangan, datang, nggak ada yang masuk. Oh jadi gitu ya. Iya. Jadi rumah sehat sekarang. Terus IT 1 bulan. IT 1 bulan. 1 bulan. Setelah 1 bulan, nah dipanggil ke dinas kesehatan untuk bantuin pengadaan. Dulu jadi pengadaan barang. Oh iya iya. Jadi rumah sakit bangun 15 RSUK, disatuin anggarannya di dinas kesehatan, jadi satu anggarannya. Jadi 15 rumah sakit
kita rame-rame ngadainnya ya dari dinas kesehatan dulu gitu ceritanya. Jadi barang-barang datang dari dinas baru didistribusi ke 15 rumah sakit tersebut. Gitu. Itu dulu. IT sebulan jadi pengadaannya terus sampai lewat 2016. Kelamaan kan jadi IT-nya udah lupa tuh. Udah nggak ngurusin lagi baru. Tapi lu kerjain nggak selama sampai 2016 itu? Ngerjain apa tuh? IT. Enggak, fokus ke logistik aja. Nggak bisa. Oh, oke. Nggak bisa. Udah gak ada kerjaan lagi. Nggak bisa ngerjain yang lain. Itu aja kerjanya udah nginep itu. Nginep kita balik lagi pagi udah pokoknya kayak kerja rodi pas 2015 itu. Karena kan memang baru bangun kan. Iya. Kita beli printer aja buat 15 RSUK tuh hampir 1 M gitu. Nah, kan banyak karena kan memang kosong baru nih. Semoga anggarannya bener ya. Bener. Anggarannya bener Bapak. Ada itu anggarannya bener. Ada kan bisa dipertanggungjawabkan. Anggaran kita kan terbuka Ada umum LPJ aja. ya, ada LPJ ya. Ada semua ada bukan LPJ namanya. Kalau kita namanya DPA. Oh, DPA. Buku iya. Dokumen pelaksanaan anggaran itu namanya. Udah jadi Terus? udah selesai 2016. Gue pernah sempat mikir, wah 2016 udah enak nih, gue udah di rumah sakit, ngurusin rumah sakit gue sendiri, bukan ngurusin 15. Iya. Iya kan? Yang tadinya memang karena di rame-rame bareng-bareng Nah. 15 kumpul begini. Nah, Sekarang jadi cuma satu. satu. Beban lebih santai lah ya. Beban lebih santai. Gaji nama? Apa jadi turun? Waduh, jangan Karena yang ngomongin ngurusnya gaji jadi dulu. Kita kan ini abdi pemerintah kan ceritanya. Menarik nih. Lu ASN bukan sih? Oh bukan, saya belum ASN. Oh, tapi ada yang jadi ASN? Nggak ada. Nggak ada. Maksudnya Apa tuh jadinya? pengangkatan ASN nggak ada. Kita tuh jadinya pegawai BLUD. BLU. BLU. Bantuan lah ya, bantuan. Bukan bantuan. Bukan bantuan. Badan Layanan Umum Daerah. Oh, No, bukan bantuan. Kalau bantuan beda lagi dong. Bukan. Kita jadinya pegawai BLU. Awalnya kita namanya itu pegawai kontrak. Pegawai non PNS. Non PNS. Awalnya kita dikontrak, tapi udah jadi pegawai tetap sekarang. Sudah pengangkatannya pegawai tetap. Nah, terus kan bertahap lagi. Sekarang udah ada mau jadi ASN. ASN dibagi 2 sekarang kan? ASN bagi 2. Bagi 2 buat cabang. P3K sama PNS. P3K tahu nggak P3K? Kotak. Kotak P3K. Kotak. Aduh. Apa P3K? Aduh. Aduh. Kaitannya. Pokoknya P3K jangan ditanya deh panjangannya. Okay. Lupa lagi gua. P3K sama apa satunya? Pegawai. Ya intinya dia pegawai kontrak lah ya. Iya, bukan. Pegawai pemerintah apalah gitu, gua lupa lagi. Tapi dia hitungannya ASN juga. ASN. Jadi ASN terbagi P3K sama PNS. Bedanya si P3K sama PNS ini, kalau si P3K dia nggak dapat uang pensiunan. Jadi udah selesai kerja, putus dia nggak digaji lagi. Kalau si ASN udah berhenti kerja, uang pensiun ngalir kan lumayan. Tapi paling ada duit jasa lah ya. Duit jasa. Misalnya udah bekerja selama berapa tahun sebagai di situ, nanti akan ada duit jasa sebagai timbal balik buat dia lah. Nggak ada sama sekali. Cuman benar-benar pure terima gaji sampai saat itu, sama kayak kontrak aja gitu berarti ya. Iya, putus. Jadi kalau P3K putus kontrak, putus. Nggak ada apa-apa lagi, udah putus. Nggak ada dikasih lu swasta dikasih pesangon misalnya ini nggak ada kontraknya, bunyinya gitu, udah putus, nggak dapet uang pensiunan. Nah mungkin ada kemungkinan kan anggaran untuk takut salah itu. Anggaran untuk pensiunan ASN ini kan pasti makin lama makin membludak. Betul. Karena kan menumpuk terus dari yang sudah yang masih hidup dan udah yang meninggal pun masih dapat kan. Betul. PNS dan nambah lagi. Kalau udah meninggal enggak lah. Dapat istri.
Istri terus ya? Waduh, saya yang nggak tahu lagi. Terus ya? Satu aja tapi istrinya. Wah, iya, pegawai negeri swasta ya. Tapi saya nggak tahu tuh. Saya kirain tuh kalau misalnya udah itu berhenti terus ya. Iya, soalnya dulu ada kakek dia TNI sih. TNI kan jatuhnya juga ASN juga kan. Nah, itu masih dapat dia pensiunan tiap tahun. Nah, itu kalau kita logikain kan pensiunan kalau kayak gitu nggak habis-habis. Bagaimana mengefisiensikan anggaran kan? Anggarannya banyak banget tuh ke situ. Nah, mungkin diciptain lah ini si P3K ini gitu. Boleh. Nah, balik nih. Lu IT. Nah, kalau nanti gua akan lari ke situ ya. Ke IT dulu. Lu rekrutmen waktu itu kayak gimana sih? Pada saat penerimaan apa aja tesnya? Tapi notabene masih baru ya. Masih baru. Enggak terlalu inilah ya. Jadi nggak enak nih kalau misalnya ngomongin tes. Dulu kan ceritanya gue tes itu di dinas kesehatan kita rame tesnya. Rame, terus habis itu kirain nggak terima, ternyata dipanggil ke RSUD ini Pademangan. Kirain udah tes di sono, di sini keterima. Ternyata di Pademangan dites lagi. Apa itu tesnya? Tes tertulis, tes tulisan, jawab-jawab soal. Utul, ujian tulis. Utul, privilege nggak ada ini, nggak ada privilege. Tes tertulisnya itu lebih ke apa tuh? Iya, psikotes kah atau enggak. Pelajaran, pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Iya, kayak ada undang-undang, aturan lah segala macam, pengetahuan umum, Flat ada Earth gitu ya. Jangan. Pokoknya gitulah dia kan pengetahuan. Nah, yang enggak enaknya mungkin kan pada saat itu ini rumah sakit dibutuhkan IT kan memang. IT, okay. Nah, terus habis itu yang tes itu ada 9 orang saya inget. Oke. 9 termasuk gue ya 9. Si yang 8-nya itu bidan sama perawat. Yang IT saya sendiri nih. Yes. Jadi calon tunggal. jadi gimana kan? Nah, makanya kan. Iya, langsung karpet merah coy. Nah, makanya itu kan gak enak. Nah, tapi kebetulan pada saat itu juga tes memang nilainya lulus. Alhamdulillah. Kebetulan kan. Tes alhamdulillah nilainya lulus. Mungkin masih rezeki pintar kan. Masih pintar. Masih pintar. Baru selesai kuliah pada saat itu kan. Jadi soal-soal ya udah dilahap. Kalau sekarang kayaknya aduh kan juga pernah nyobain tuh, gue nyobain masuk ASN kan. Tesnya kayaknya berat banget pala. Kalaupun sekarang BLU itu bisa jadi ASN pengangkatan kalau ikut tes lulus ya. Oh iya, harus tes lulus. Belum ada bahasa pengangkatan walaupun kita bekerja berapa puluh tahun. Rekomendasi gitu nggak bisa? Nggak ada. Nah, sekarang rekomendasinya mungkin ke P3K. Karena P3K. Yang sudah puluhan tahun, nah itu mungkin diapresiasi dengan dia mungkin diangkat P3K tapi dengan cara ikut tes. Tesnya ya mungkin ada perbedaan lah karena dia bekerja sudah lama, ya nggak bisa langsung diangkat gitu aja. Mungkin ada dites juga tetap gitu. Ada ininya nggak? Tapi harus rekomendasi ya minimal. Untuk dapat rekomendasi harus mengajukan sendiri atau ada bahasa kerja berapa tahun? Ada P3K itu tesnya juga ada bunyinya P3K khusus. Jadi misalnya instansi A dia dibutuhkan posisinya A. Nah kan instansi A dibutuhkan posisinya B deh misalnya. Nah yang di posisi B ini kan ada yang kerja nih, bukan PNS kan. Nah yang si B ini orangnya dia tes jadi formasi si B. Nah, dapat rekomendasi buat kan tes ada persyaratan itu P3K. Sudah bekerja, pengalaman kerja ditulis. Nah, gitu. Harus ada ini. Kalau orang luar, orang umum kayak kita ikut P3K khusus udah pasti ditolak secara administrasi, nggak bisa. Nah, itulah mungkin keuntungan-keuntungan yang dipakai gitu. Nah, gua balik nih. Yang tadi lu terkait lu sebagai perencanaan, anggaran perencanaan. Kirain balik ke IT tadi. IT cuma sebulan, cuma bikin logo udah selesai. Makanya. Ya udah kita butuh IT buat bikin logo, selesai logo ya udah. Ada yang kosong nih ya. Apa? Bagiannya supplier lah dari logistik ya. Ya kan kita kalau misalnya namanya udah kerja, itu nganggur dia tuh. Logo udah selesai, dia aja Rian. Aduh, apa aja kan? Ya kan, udah yang bisa dikerjain ya kita kerjain. Nah, tapi gue mau nanya nih. IT. Itu lu ada probation gak sih? Masa percobaan?
Harusnya percobaan itu 3 bulan pertama. 3 bulan. Dievaluasi 3 bulan pertama, ada evaluasi. Kalau misalnya nggak ada masalah kita lanjut. Nah, alhamdulillah kan 3 bulan lanjut. Aman. Sebulan doang padahal IT-nya tuh. Tapi kan habis itu logistik. Iya, baru jadi pengadaan. Pengadaan. Itu lebih berat sebenarnya gitu. Iya, berat lah ngangkat. Nggak ngangkat. Kan beli-beli doang Pak kita, teman beli-beli, komputer, beli-beli aja. Beli aja. Aduh. Pengadaan lu berapa tahun? Pengadaan dari 2015, 16 sampai 17, berarti 3 3 tahun tahun. lah ya. 3 tahun pengadaan. Di 2017 akhir, nah itu baru mau udah jadi perencana. Oke, jadi pengadaan. Nah, dari IT lanjut jadi pengadaan, itu ada perbedaan gaji nggak? Kalau gaji nggak ada, karena gaji itu dari ijazah kita dari pendidikan. Oh, dan lu ke perencanaan sekarang juga masih sama? Oh sama, karena kan pendidikan saya masih S1 aja, belum naik. Kalau saya kuliah S2 juga nggak ada formasinya Pak. Iya, kayaknya S1 aja. Oh begitu ya, jadi Iya, dia gitu. bukan lihat dari masa kerja juga enggak? Masa kerja di Masa kerja ada. Masa kerja ada. Berapa tahun tuh? 5 tahun? Enggak, kalau masa kerja itu per 2 tahun, misalnya kita 0 sampai 2, nanti 2 sampai 4 itu gajinya beda. Tapi ada golongan nggak? Golongan Enggak. yang ada golongan itu PNS. Oh. PNS, Tapi kalau yang ada itu golongan. istilahnya kita per 2 nggak tahun ada. insya Allah naik gaji. Nah, naik gaji insya Allah per 2 tahun Nah, kita naik gaji. Sorry nih, boleh di-spill aja nggak? Buat rent salary atas UMR sekarang apa di bawah UMR? Aduh. Ya kita sih alhamdulillah kalau UMR kita harus di atas UMR pasti. Oh, di atas UMR. Karena kan kita ngikutin UMP kan, maksudnya standar paling kecil kita buat gaji cleaning service dan security dan cleaning service kan ngikutin pergub. Ada pergubnya kan. Sekarang 4,9 sekian. 4,9. Tahun depan 5 juta loh. Betul. Tahun depan 5 juta DKI. 2024 Bondong-bondong 5063 sekian ya gitu, 5 juta. Naiknya sih memang nggak signifikan, dia tuh 100 berapa ya kan, naiknya Lumayan dari lah. 49 lumayan. Tapi kan namanya pegawai ada kenaikan. Oh iya gitu, alhamdulillah gitu. Oh gitu ya, berarti lihatnya dari pendidikan ya kalau Lihatnya buat dari ini. pendidikan. Tapi buat naik ke sekarang kalau di struktur organisasi lu anggaran di atasnya masih ada jabatan apa tuh? Di atas itu masih ada namanya Kasatpel, Kepala Satuan Unit. Nah, itu buat ke situ ada potensi nggak kira-kira? Kayak Nah, ini. kalau misalnya jadi Kasatpel itu kayaknya mungkin harus ASN ya di Kasatpel itu. Kasatpel apa tuh? Itu Kepala Satuan Kepala Unit tadi. Satuan Unit. Nah, oke. jadi kan saya perencana itu unit namanya. Hmm. Kalau atasnya itu Kasatpel Perencana Keuangan. Ya. Jadi Kalau lu ke Kasatpel bisa someday. kan Kalau bukan sekolah harus sekolah dulu. Oh, harus PNS ya. PNS. Kalau secara pendidikan cukup S1. Oh, cukup S1. Cuman harus PNS, lihat golongan lagi ya baru bisa ke PNS situ ya mungkin. Enggak, pokoknya enggak harus lihat golongan sih, kayaknya cukup pendidikan S1 aja. Gue masih tertarik rent salary di bawah 7 juta atau di atas 7 juta. Yang mana? Kalau yang iya, makanya. Enggak, masih di Makanya. atas atau di bawah. Agak ini ya Karena- kalau ngomongin ini ya. Aduh. Gimana ya? Ini yang ditanya dari pendidikan apa? D3. Tapi yang S1 kan lu masuk IT tuh. Mm-mm. Nggak ada perbedaan kan berarti cuman karena inflasi aja naik lu juga Naik juga naik karena pertama sebelum itu waktu itu belum menikah itu naik gaji, tambah kan tunjangan istri ada. Nah, di luar gaji gue mau nanya, tunjangan kesejahteraan ada lagi nggak tambahan selain itu? Kita ada tunjangan itu, ini gaji pokok Hmm. yang pertama, Nggak apa, terus gaji habis pokok. itu tunjangan kinerja, tunjangan istri, tunjangan anak. Hmm. Nah itu aja. Jadi tapi istri nambah lagi nggak? Enggak. Oh enggak. Waduh. Anak-anak sampai enggak. berapa anak? Anak 2 yang ditanggung. Sampai 2 yang ditanggung. 2.
Kalau nambah juga anaknya 3, cuman 2 yang ditanggung tunjangan Kasihan anaknya. anak ketiga keempat. Tetap bikin kita. Tanggungan pribadi. Iya. Ya udah. Job desk anggaran, pengadaan itu. Job desk-nya apa sih? Job desk jadi perencana atau jadi pengadaan nih. Kalau jadi pengadaan kan jelas dia Enggak, perencana. Perencana itu memplotting anggaran untuk apa kebutuhan rumah sakit selama 1 tahun. Oh, jadi sekarang nih udah akhir tahun nih. Lu udah mulai hektik buat itu lah ya, udah mulai sibuk buat nyiapin buat tahun depan 2024. 2024 disiapinnya sudah mulai dari bulan Februari sama Februari. Februari, Maret kita udah nginput ke dalam sistem. Karena kan kita dipantau kan sama pemerintah kan. Sama gubernur kita masukin anggaran sekian-sekian biar ada kajian. Jadi nanti dari pemerintah juga dikaji anggaran kita besar atau kecil, yang mana yang diprioritaskan ya sampai segitu. Gitu. Jadi cuma fokus buat anggaran tuh. Jadi fokus buat anggaran. Betul. Iya memang simple ya, cuman cuman anggaran aja ya. Tapi ya begitu, cukup membuat kepala kita muter-muter sebenarnya. Karena kita juga sebenarnya kalau dibilang perencana itu tunggal kan, kebetulan saya sendiri di bagian perencana, nggak punya teman. Lu sendiri ya? Sendiri, saya sendirian karena Kasihan. namanya Rian. Kasihan. Rian. Kalau Sidik sendiri kasihan. Kesepian. Oh, lu sendiri tuh? Sendiri. Saya sendiri di posisi perencana sendiri. Wis. Saya sendiri. Tunggal. Gitu juga. Tunggal lagi. Aduh. Single fighter. Benar. Udah. Tapi kan sebenarnya perencana itu mengkolek data dari unit-unit yang mana yang dibutuhkan. Kita kan juga minta data sama unit-unit. Misalnya dari IGD butuh barang apa aja selama 1 tahun, dari unit farmasi apa aja, laboratorium apa aja. Itu kan kita yang kepul, nanti baru kita kaji, ngajuin ke pimpinan kita bagaimana ini anggarannya gitu. Bapak Rian Ya. aja cukup sendirian. Ya, satu. Tolong, saya sudah minta tolong dari tahun. Susahnya apa sih emang, susahnya apa? Aduh, ini nih. Sekarang ya, Pak. Aduh, jadi dari ngomongin kerjaan jadi keluhan kerjaan. Semua pekerjaan pasti ada keluhannya. Walaupun ente udah berempat, tetap aja ngeluh kalau kerja kan. Ini mah kita harusnya nggak boleh ngeluh. Namanya kerja ya udah dikerjain aja. Jadi kalau misalnya mau diomongin keluhan, ya udahlah, udah dilahap aja, jadi nggak usah dikeluhin lah gitu. Tapi Kalau ada ngomong yang sulitnya nggak? Yang sulit bukan berarti Gini ngeluh aja, sih. Beratnya. gini. Contoh kasus aja. Oke, contoh kasus yang simpel aja ya, Oke. nggak usah yang berat-berat. Ketika saya mau cuti, Mau cuti. Nah. Oh iya, satu orang. Yang mau ganti dong, pemain cadangan. itu simpel aja maksudnya. Ketika saya cuti, Nggak punya pemain cadangannya. nah iya makanya. Jadi nanti yang menggantikan selama cuti siapa? Siapa aja? Pak dokter panggil itu. Saya ya pengganti cuti kadang dari teman pengadaan atau teman keuangan. Oh, jadi notabene yang itu Tapi kan itu cuma nama di atas kertas. Tapi dia nggak ngerjain. Nggak usah dipertegas. Karena kan beda kerjaannya. Ketika datang titah saya lagi cuti, harus buka laptop. Yang paling sulit pas itu pada saat ngerjain apa sih, kayak apakah lu harus karena memang harus ada based on data history. Jadi kan pasti ada patokan. Gua mau bikin anggaran buat IGD nih. Patokannya apakah historia sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, atau ada unplanned-nya juga nggak sih? Kan anggaran kan nggak pasti selalu fix sama itu kita pakai. Betul, makanya yang dibilang unplanned itu kita di situ kan kita punya anggaran BLUD.
Nah, gitu BLUD tuh. Ya, yang tadi itu BLUD. Ya ada. Nah, anggarannya kan ada 2. BLUD itu jadi kita kayak bisa punya fleksibilitas dalam melaksanakan. Nanti gue cari di Google ya. Oh iya, ada. BLUD Badan Layanan Umum Daerah. Oke. Tadi kan udah dibilang tadi. Apa sistemnya BLUD itu? Dia punya penghasilan sendiri. Jadi kan rumah sakit nih punya pendapatan dong. Nah, pendapatannya itu kita bisa olah menjadi uang belanja kita. Gitu. Nah, itu uang BLUD di luar dari uang subsidi. Gitu. Jadi sebenarnya BLUD ini kita tuh dari pemerintah kita memang harusnya menuju ke kemandiri. Jadi nggak minta uang ke Pemda lagi. Tapi kenyataannya ya nggak bakalan cukup kalau untuk gaji pegawai aja deh. Contoh, gaji pegawai aja 1 tahun udah 18 M sendiri gajinya 1 tahun. Nah, aduh gimana? Nggak apa-apa. Kan ratusan orang, Pak. Iya. Jangan langsung begitu dong. Aduh, kalau minum terus haus saya juga nanti. Aduh, ya pokoknya gitu. Jadi intinya tarif yang diberlakukan pemerintah, kita kan namanya pemerintahan, kita pasti memikirkan rakyat. Kita memberlakukan tarif itu seminimal mungkin. Contohnya ke dokter spesialis saja. Kita dokter spesialis saja konsul cuma 60.000. Rumah sakit mana yang ke dokter spesialis 60.000? Iya, pasti di atas 200. 250, 300. Di rumah sakit pemerintah 60.000, Pak. 60.000. Cuma 60.000. Mau apa aja kita ronsen juga di bawah harga standar. Kita ronsen cuma harga 200. Sekalian promo ya. Sekalian promo ya kalau ini. Rumah sakit apa? Enggak apa-apa, Rumah Pademangan. Sakit Pademangan. Datang ya nanti. Jangan. Kok jangan? Oh ya berarti sakit. sakit. Oh iya benar-benar sehat-sehat aja deh. Kalau Ini di mana? Rumah sakit tuh. Wah, rumah sehat sekarang. sehat sekarang. Jadi nggak apa-apa datang aja. Oke, biar Yang sehat. datang ke rumah sakit Pademangan itu nggak selalu harus sakit. Karena orang sehat juga bisa datang karena kan ada MCU. Oh iya, MCU medical kan. check up. Nah, Murah nggak- sih? Oh murah, tenang aja. Paket komplitnya itu 330. Udah murah semua ya? orang sangat murah. Makanya kita tuh Itu dapat subsidi kali ya? Dari pemerintah kali ya? Enggak. memang dapat Dapat, subsidi karena kan rumah sakit pemerintah. Makanya kalau dibilang kita nggak mensubsidi juga salah. Buktinya kita pemerintah menyediakan rumah sakit ya kan fasilitasnya dibikin yang paling bagus dengan harga yang paling murah kan. Ini kalau pegawainya semua kayak Bang Rian ini, waduh. Makin maju dari rumah sakit. Bawa tar dulu. Promo jadi dokter ntar. Agak serem kalau rumah sakitnya maju. Mendingan dia diem aja di situ kalau kalau maju nanti orang nggak bisa jalan. trailer ya. Nah itu bahaya, sempit gangnya. Udah situ aja rumah sakitnya. Itulah kalau dibilang suka duka jadi perencana, saya ngomongin duka terlalu banyak lah. Maksudnya kalau kerjaan kan di mana-mana orang kerja pasti banyak yang nggak enak. Iya kan, tapi jangan lupa pas gajian masa nggak enak kan, enak ya. Nggak enak kalau lewat doang. Jangan Jangan ngutang. Oh iya. Iya, budaya utang itu agak sulit ya memang ya. Banyak banget sih. Banyak temen juga yang punya duit nih banyak, tapi dia kayaknya kalau nggak nyicil nggak enak. Ada beberapa. Nyari motivasi kayak gitu ya. Wah, itu alasan salah satunya gitu. Woi, riset sendiri saya, Pak. Itu katanya saya kalau nggak ada cicilan nggak semangat kerja. Waduh. Banyak sih yang kayak gitu. Giliran juga. di PHK bulan no jalan. Nah itu dia makanya. Aduh, mending dihindari lah. Jangan dihindari. Hutang itu lebih baik dihindari. Umur gak ada yang tahu kan. Iya. Lagi ngutang lewat. Waduh, gimana kan? Kan Makanya. dianggap lunas katanya. ya, Untuk yang rumah-rumah. Utang yang mana? Rumah-rumah katanya. Rumah-rumah. Oh iya, yang rumah-rumah. Kalau kita pegawai ASN ngambil di Bank DKI, iya benar. Kalau meninggal dianggap lunas. Tapi ya tetap iya, aja tapi sih. kan Riba tetap- juga sih. Nah,
Panjang nih. Panjang. Panjang urusannya nanti. Dosanya lebih besar dari apa? Aduh. Janganlah. Pokoknya kita jangan sampai lah. Maksudnya tadi saya ngomongin utang tuh utang sama teman. Utang sama teman. Utang sama temen, bukan utang ke sono. Nanti dapat iPhone 15 pertama, masuk media seneng ya kan? Utangnya belum bayar. Aduh. Apa kan? Bener, itu fun fact itu. Oh, ada. Yang mana iPhone 15? iPhone 15 pertama. Jadi gengsi. Berat. Kalau Nah, ngomongin tips and gengsi. trick mungkin ya. Tips and trick lu buat bisa bertahan dengan ya satu orang di satu posisi itu biar lu bisa tetap ketawa seperti ini. Gua seneng lihat lu ketawa. Masih bisa ketawa ya. Tips and trick ya. Kalau bisa bertahan itu cuman satu sih. Keluarga. Cari satu alasan dasar yaitu keluarga. Keluarga. Nggak ada lagi sih alasan buat gua harus kerja. Utang. Wah. Iya dong. Alasan kita kerja kan ya untuk Cicilan. Alhamdulillah Pak. Kayak hidup. Aduh, kalau yang kayak gitu alhamdulillah. Saya orang kaya berarti. saya saya alhamdulillah terhindar dari yang itulah pokoknya. Saya memang ada punya utang Pak, nih punya utang, tapi uangnya itu udah ada. Jadi tinggal dibayar aja gitu. Jadi udah tahu kapan bayar. Itu utangnya juga kan sama orang gitu. Itu terpaksa lah ngambil uangnya gitu. Oh, ini tips and trick untuk finance tadi ya. Untuk finance tadi. Kalau untuk yang pekerjaannya gimana tuh? Karena teman sendiri tunggal nih. Kalau cuman sendiri ya mau gimana? Ya numpuk ketika lu cuti. Numpuk ketika cuti ya kita kan harus tetap dikerjain. Kita kerja terus dicicil-cicil. Motivasi alasan utama yang kita bisa kuat buat kerja ya balik lagi tadi saya keluarga motivasinya. Karena kalau nggak ada motivasi nggak selesai kerjaannya. Ya kan? Bukan Ingat Pampers. Nah, kan? Ingat susu. Nah, iya bener. Makanya. Nah, kalau buat jadi perencanaan, itu jurusan-jurusan apa aja sih kira-kira yang qualified untuk itu sebenarnya? Kalau lu kan basicnya IT cuman karena kita kekurangan orang nih. Ternyata nganggur ya. Semua Sesuai jurusan iya, sesuai jurusan saya Tapi sebulan. karena IT-nya itulah dia akhirnya kan dia ngerti Betul. Microsoft Word, Excel, hitung-hitungan yang Betul. sulit dia jadi gampang, algoritmanya udah paham. Betul, ada keuntungan di situ juga, ada keuntungan di IT. Saya mudah untuk menggunakan aplikasi-aplikasi lah, segala macam, mau ngupload, mau nginput segala macam. Ya bisa lah, lebih mudah lah karena kan ya udah. Nah, kalau tadi apa? Dan lebih cepat malah selesainya. Nah, itu untuk jurusan sebenarnya sih. Iya, notabene untuk jurusan. Jurusan apa sih? Sebenarnya semua jurusan bisa menempati posisi perencanaan. Alasan yang buat jadi perencanaan orang kalau misalnya mau jadi perencanaan judulnya hanya satu sebenarnya. Gue lulusan SMA nih. Lulusan SMA. Mau jadi perencana. Mau jadi perencanaan karena gajinya di atas. Oh enggak. Kalau misalnya ente mau jadi perencana, gajinya apa? Pendidikannya SMA. Gajinya kan SMA. Gue mau kuliah. Oh, kuliah. Gue mau kuliah buat jadi perencanaan. Gue ambil jurusan apa nih? Alhamdulillah. Langsung terserah. Bagaimana jurusan apa aja? Tapi nggak ada rumah sakit yang buka lowongan untuk menjadi perencana. Biasanya nggak ada. Biasanya nggak ada karena perencana itu apa ya kerja. Tapi dia ekonomi masuk kali ya. Ekonomi bisa. Lebih Jadi semuanya memudahkan bisa karena kan itu ada pelatihannya. Oh, di pelatihan lagi. Ada, iyalah ada pelatihannya. Karena kan perencana juga bukan pengambil keputusan. Kita kan punya direktur. Jadi perencana kan hanya staff. Jadi semua jurusan bisa jadi perencana. Kuncinya cuman mau. Ente mau jadi perencana, ya alhamdulillah. Tapi ya kalau saya kan ya udah. Sebenarnya mungkin kayak ekonomi, perpajakan sama ini kali ya, sama IT ya karena udah IT familiar. Yang bisa. harusnya dia kerjain itu
bisa 1 jam kalau nggak ngerti komputer atau nggak ngerti hitung-hitungan Betul. 1 tahun jadi. Karena kan kebayang sendiri kan kita dari unit kita Iya. kalau misalnya nggak ngerti cara menyatukannya, bagaimana ngerumusinnya ya kan, ya itulah. Kita Kalau menurut lu nih, ngumus sendiri. ketika untuk kawan-kawan yang udah masuk perencanaan ataupun yang bakal masuk nih, ada nggak sih pelatihan yang sebenarnya enak nih buat soft skill gue ditambahin gitu? Pelatihan buat jadi perencana Biar itu. lebih familiar, dan yang tadinya temponya harus bisa selesai 3 hari jadi lu bisa dalam 1 hari kejar deadline. Nggak bisa. Karena perencana yang sebetulnya itu ya direktur. Direktur itu yang menentukan arah rumah sakit kan mau kemana. Nah perencananya kan kita ngikutin. Emang kita bakalan mau ngambil kebijakan sampai segitunya kan nggak mungkin Dia kan. decision maker beliau. Nah benar. Jadi kayak misalnya orang punya perusahaan. Nah kayak misalnya bikin podcast ini aja deh, pasti direncanain kan mau bikin apa. Yang punya keputusan owner kan. Nah, enggak, tapi yang perencanaannya itu buat soft skillnya enaknya biar kerjanya gampang nih. Oh, Nggak soft terlalu skill capek. jadi perencana itu ya mungkin Excel sih, harus Excel. menguasain Excel aja. Excel aja. Excel aja. Excel sama biasa buka komputer, ya aplikasi input semuanya kan ada diklatnya. Ada di pelatihannya, kelas di sekolah. iya ada tutorial lah segala macam. Nah, itu tinggal ngikutin aja bisa. Aplikasi pemerintah ya. Aplikasi pemerintah. Ada Enggak, juga. Lu ada menggunakan aplikasi lain sendiri nggak selain dari yang di pemerintah? Maksudnya untuk memudahkan kerja lu. Kayak mungkin ada Bikin sendiri itu paling dari itu kita sekarang kan bikinnya kayak apa? Kayak Google Drive gitu ya. Oh, oke. Bikin Sebagai Excel, database lu ya. iya, bikin Excel buat di-share, teman-teman Nanti bisa bisa ngisi update sendiri. real time. Nah, itu paling ya seperti itu aja. Jangan sampai dirusak aja sama dia datanya. Iya, enggak, kan kita aksesnya kita batasi kan bisa cuman kolom ini yang bisa diisi Nah, gitu. lu dari IT, pengadaan, terus perencana nih. Ya kan? Nah, lu familiarisasi untuk bisa adaptasi untuk di jabatan tersebut berapa lama? Gimana ya bilangnya ya? Pas langsung familiar aja lah. Mungkin karena basicnya lu dari pengadaan kali ya. Iya mungkin lah, kan dari IT ke pengadaan juga Itu berapa lama juga pengadaan? sebulan. Orang kita dipaksa tiba-tiba harus bisa, mau gimana? Ya masalahnya itu temponya jalan terus nih. Rian, lu Jalan harus bisa yang jalan mana ya? terus, Mana? jalan terus. Itu apa ya? Ilmu ini, the power of kepepet. Kan TPOK ada. ya. Ya, itu dia jurus the power of kepepet. Karena kita kan kepepet tiba-tiba harus ini. Nah, kita cari cara sendiri. Ini bagaimana cara kerja? Nanya-nanya sana sini bisa sendiri. Karena orang udah diterjunin ya kan, udah ke jurang ya. Nyungsep no. Ya gitu. the power of Bener, kepepet. bener. Jadi promosi buku nih, bagus. Gue juga suka baca itu. Iya, buku orang nih. Orang. Bukunya tipis kan, tapi isinya bagus. Enak Oh, dibacanya. lu baca juga? Baca. Gue baru tahu lu suka baca buku. Weh, nggak ada di sebelah gue baca Riyadus Solihin. Waduh. Aduh, Quran belum hatam. Dia menguatkan Al-Fatihah. Nah, iya, yang penting Al-Fatihah sholat sah ya. Bener. Nah, mungkin dari Bung Rian nih. Kira-kira pesan-pesan lu apa sih untuk orang yang akan menjabat posisi perencanaan yang menduduki posisi perencanaan, pesan-pesan lu buat mereka apa sih biar motivasi lebih baik lagi dan nggak terlalu ya lu lebih tahu lah bagaimana pressure-nya di situ biar dia lebih tenang secara psikis. Aduh, gimana ya? Ini ngomong kayak berarti ngomong gue nyemangatin diri Iya. sendiri. Ngomongnya. Iya, buat para perencana ya yang di luar sana ya, mungkin yang senasib yang RSUD, kita tahu kerjaan kita masing-masing ya, serumitnya bagaimana. Rumitnya seperti apa? Ya, kita hadapi dengan senyuman. Gitu aja. Lagu dong. Nggak. Aduh, habis saya bingung soalnya Bapak nggak ngalamin kan. saya bingung karena nggak bisa diungkapkan lagi gitu dengan kata-kata. Pokoknya ya luar biasa Coba lah. yang baru join namanya. intinya hadapi dengan senyuman. Hadapi dengan senyuman. Apapun itu
ikuti aja alurnya, ikuti prosesnya, insya Allah akan lebih baik. Itu aja. Karena kan kita punya peraturan-peraturan sendiri kan, semuanya sebenarnya mudah. Kita mau ngelakuin ini ada aturannya nggak? Oh ya, ini ada nih aturannya. Kalau nggak ada aturannya ya kita nggak bisa ngelakuin. Sama dong. Toh di kita. akhir juga ujung-ujungnya lu juga ya sekali lagi lu bukan decision maker, mereka juga akan membimbing lu, ngetegur lu kalau ada yang salah untuk diperbaiki sebelumnya. Betul. Kita bukan pengambil keputusan karena kan semuanya balik lagi keputusannya ke pimpinan. Nah, kalau untuk institusi menurut lu pesan-pesannya apa sih? Jangan samain hadapi dengan senyuman. Institusi ya. Institusi itu lebih menciptakan budaya kerja yang lebih baik mungkin. Apa tuh, kayak gimana? Budaya kerja itu sangat penting karena kalau pegawai kerjanya nyaman, walaupun kita pekerjaannya berat, seberat apapun pekerjaan, kalau lingkungan kita nyaman, itu kita bisa menghadapinya lah. Pokoknya kita semangat. Tapi kalau udah lingkungannya sekarang apa bahasanya toksik ya. Kalau udah lingkungannya toksik, nggak nyaman. Waduh. Emang Gen Z lah. Gen Z lah. Ya kalau aduh, ya kalau misalnya udah kita lingkungannya toksik, nggak nyaman, pekerjaan ringan aja terasa berat. Benar. Lebih ringan lagi kalau nggak dikerjakan. Wow, benar itu. Benar. Lebih menarik dikerjakan orang lain. Betul. Gimana itu caranya? Bayar orang juga belum bisa. Ngomong-ngomong, lu di rumah sakit takut hantu nggak sih? Hantu, waduh, hantu apa? Tapi lu pernah lembur gak sih? Gue lupa tuh bahas itu. Lu pernah lembur gak sih? Ada lemburnya gak sih? Oh nggak ada. Kita uang lembur nggak ada. Abdi pemerintah, kita gajinya gaji dan tunjangan sudah. Nggak usah lembur. Pulang. Lembur kita harus ya memang pekerjaan tanggung jawab kita yang harus kita selesaikan ya kita selesaikan. Memang waktunya nggak cukup ya kita tambah waktu kita sendiri gitu. Nggak usah dikeluhin. Itu mah tidak menjadi keluhan. Makin maju terus nih. Amin, mudah-mudahan ya. Untuk yang itu nggak ada lembur, tapi jam kerjanya jam berapa sih? Kalau jam kerja kita masuk jam 7:30. 7:30. Pulang jam 4. Pulang jam 4. Di dalam aturan ya. Kalau gitu. Tapi kan kembali lagi tadi kalau harus lembur. Oh iya, kalau harus lembur. Apalagi pekerjaannya perencana tuh. Rencanain tuh. Waduh. Bisa sampai nggak pulang-pulang nih. Ada kita memang kadang-kadang aduh, janganlah, nggak usah. Oh, okay. Itu jadi keluhan. Saya kan tadi rencananya emang nggak mau ngeluh kan. Janganlah. Tapi kita. Tapi gue makin kesini sih semakin melihat ya pemerintah juga makin lebih memperhatikan. Betul. Rumah sakit yang mana notabene puskesmas memang namanya dia bagian kesehatan ya. Tapi notabene barang-barangnya juga masih terbatas. Ketika jadi RSUD, nah otomatis kan dia lebih ruang lingkupnya lebih lengkap lagi alat-alatnya. Betul. Dan kita manusia hidup berpuluh-puluh tahun, otomatis kita akan ada yang ya ada bermasalah dengan anggota tubuh kita. Lebih diperhatikan dan lebih ini sih sekarang lebih nyaman sih. Maksudnya dari segala beberapa aspek ya. Kayak BPJS pun juga notabene kita jadi merasakan tanpa harus bayar dengan nominal besar. Betul. Dibanding zaman dulu. Dulu kan yang dapat tuh cuma Askes ya PNS yang dapat Askes. Kalau sekarang kan udah merata. BPJS merata. Subsidi silang. Iya, harus bayar tapi BPJS per bulanan. Ada BPJS yang gratis. Ada yang gratis. Kan dibilangnya kalau BPJS yang gratis dicuekin, Pak, katanya. Iya. Kan katanya begitu. Cuman makin ini juga bagus sih, kayak gue juga ngeliat kayak di puskesmas atau rumah sakit juga kayak imunisasi itu benar-benar diperhatiin. Betul. Kapan waktunya. Benar. Kayak dulu istilahnya yang mau datang aja atau gimana. Mungkin yang sepengetahuan gue ya. Jadi banyak beberapa yang skip. Kalau sekarang kan udah digerakkan juga di bagian RT RW Dawis untuk mengajak untuk rumah sakit atau puskesmas terdekat. Bagus sih vitamin A. Betul. Itu mah iya. Jadi pemerintah itu jangan bilang kalau nggak peduli sama rakyat. Kan buktinya ada tuh. Iya, kalau rumah sakit nggak ada subsidi, defisit rumah sakitnya itu pasti bangkrut. Rumah sakit pemerintah masih tetap berdiri karena ada subsidi pemerintah. Betul. Gitu.
Bener, belum bisa kita berdiri sendiri karena Iya. kan kita harus ngasih tarif yang bener-bener di bawah, itu jauh di bawah harga. Sesar aja Nggak murah masuk. kok waktu itu Sesar. Gratis kalau ada BPJS. Iya, kalau BPJS gratis. Iya, Sesar gratis sama BPJS. Tapi ya sebisa mungkin jangan sampai sakit lah. Iya Jangan benar. sampai sakit ya. Benar. Kita Nanti- harus tetap sehat. Terutama yang lagi bekerja di rumah sehat harus tetap sehat. Nah, iya. Sehat bukan berarti kondisi tubuh aja ya. Psikologi harus sehat. Kalau psikologi nggak sehat, rumah sakitnya digerogol, Pak. Oke deh. Nah, kalau shift malam ada sih perencanaan lu? Apa office hour aja? Nggak ada office hour. Kita Sabtu Minggu libur. Kalau nggak ada kerjaan libur, Pak. Nakes 2 tahun terakhir. Lu percaya COVID gak sih? Waduh. Podcast Habis Kerja.